Ngalir. Ngobrol asik tentang pengelolaan air. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat SDA. Sumber daya air ya. Iya, SDA. Welcome back to podcast Ngalir, Pak. Jadi ngobrol asik tentang pengelolaan air. Tapi anyway, kita hari ini nggak ngobrol tentang air, Pak. Kita Agak bakalan sedikit ya. ngobrolin sesuatu yang berbeda tapi tetap spesial atau penting. Kayak gitu, Pak. Jadi saya spill sedikit, Pak. Ini dalam rangka memperingati Hari Bakti Pekerjaan Umum yang ke-78 tingkat Provinsi Jawa Barat. Bapak Dinas SDA tentunya sebagai leading sektornya nih tahun ini kita menyelenggarakan podcast dengan mengundang OPD KPUan yang ada di Provinsi Jawa Barat, Bapak. Nah, Sobat SDA, hari ini kita kedatangan tamu yang istimewa banget. Beliau ini sibuk banget sebenarnya. Ini sibuk banget, tapi beliau menyempatkan diri untuk hadir di sini. Harus. Iya, Pak. Selamat pagi dan selamat datang Bapak Insinyur Bambang Tirto Yuliano MM. Beliau adalah Kepala Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat sekaligus menjabat sebagai PJ Wali Kota Bandung. Selamat pagi Bapak, kumaha damang Pagi Teh Vera. Alhamdulillah harus semangat dong. Semangat Pak ya? Iya, harus semangat. Semangat pagi Pak. Sudah ngopi Pak ya? Tadi sebelumnya udah dikasih kopi. Oke, Hari siap. ini kita dikasih ini apa namanya? Tumbler ini Pak, tumbler Hari Bakti PU dan pasti isinya kopi juga nih. Pasti. Iya Pak, kopi nanti kopinya nyusul Pak. Oke Pak, terima kasih sekali lagi Pak kami ucapkan telah menyempatkan diri untuk hadir dalam podcast hari ini. Anyway Pak, saya yakin sobat-sobat SDA dan juga tentunya masyarakat umum pasti penasaran nih kita bakalan ngobrolin apa hari ini Pak. Karena nggak akan ngobrolin air tadi saya bilang kan ya, dan kita hari ini akan ngobrolin KPUan yang lain, yaitu ngobrolin jalan sama Pak Bambang. Karena Pak Bambang ini udah nggak diragukan lagi spesialis jalannya. Karena Bina Marga kalau kita Bina Marga itu pasti jalan ya Pak ya. Betul. Kemudian yang kita tahu nih Pak, kalau jalan itu kan diklasifikasikan berdasarkan kewenangan. Tapi cuma tahu ya diklasifikasi berdasarkan kewenangan aja. Nah, boleh dijelasin Pak, itu perbedaan jalan milik kota kabupaten, kemudian yang dikelola sama provinsi dan yang dikelola sama pemerintah pusat itu bedanya apa sih Pak Bambang? Oke, terima kasih Teh Vera. Jadi saya ingin cerita sedikit bahwa suatu pemerintahan ini tentunya punya cita-cita bagaimana untuk mensejahterakan masyarakatnya. Kira-kira begitu kan ya. Nah, betul, Pak. Khusus untuk Jawa Barat, kita ini punya beberapa pusat-pusat pertumbuhan ya, baik itu pusat pertumbuhan yang nasional skopnya, yang provinsi, kemudian yang juga yang kabupaten kota, kan begitu ya. Bahwa Jawa Barat ini luar biasa potensinya ya, potensi sumber dayanya luar biasa begitu kan. Nah, satu di antaranya adalah bagaimana kita meng-create ya supaya potensi-potensi itu bisa tumbuh dan berkembang. Satu di antaranya adalah dengan konektivitas dan aksesibilitas. Betul, Pak. Nah, bicara soal konektivitas dan aksesibilitas ya, di antaranya adalah sektor kebinamargaan harus muncul di sana. Kayak gitu ya. Nah, kemudian Undang-Undang 23 2014, Undang-Undang 2 tahun 2022 begitu tentang jalan. Ini sudah ada pembagian kewenangannya gitu kan ya. Mana yang merupakan kewenangan jalan nasional ya kan, mana kewenangan jalan provinsi dan mana juga kewenangan jalan kabupaten kota. Nah, bicara soal berapa sebetulnya panjang ruas jalan yang ada di Jawa Barat ya, tanpa memisahkan kewenangan. Itu lebih kurang sekitar 33.000 km. 33.000 km Bapak. 33.000 km luar biasa kan, 27 kabupaten kota, kemudian dengan 5.312 desa dan seterusnya begitu ya. Nah, untuk jalan nasional itu panjangnya 1.720 km. 1.720 km. Penciri yang paling mudah itu sebetulnya kita lihat dari dimensi jalan, ya, dimensi lebarnya jalan, kemudian juga ada marka jalan ya. Marka jalan tuh yang ada di kiri kanan jalan atau di tengah jalan gitu. Yang warnanya kuning itu udah pasti jalan nasional. Ya. Gitu yang paling sederhana ya, yang paling sederhana kita membedakan. Nah, kemudian kalau jalan provinsi yang paling gampang itu sebetulnya dilihat dari pal kilometer.
ya, per kilometer kan ada penunjuk nih, kalau kilometer mau menuju ke kota tertentu gitu kan ya, ke kota Tasik berapa kilometer lagi, itu yang paling gampang tuh, ya. Kalau lihat dari dimensi jalan, lebar jalan begitu, ini agak sedikit sulit. Kalau dibandingkan dengan marka jalan juga akan beririsan sama dengan kabupaten kota. Nah, marka jalan itu yang berwarna hijau, kuning dan putih begitu kan ya. Itu yang paling mudah gitu kan ya. Itu tidak teknis ya buat masyarakat yang paling mudah gitu ya. Kalau misalkan bicara teknis, bagaimana penghubung antara wilayah kolektor, primer dan seterusnya begitu kan ya. Nah, untuk jalan kabupaten itu yang paling mudah ya itu adalah lihat dari per kilometer juga yang warnanya merah dan putih. Oh, dibedakannya seperti itu. Patok kilometer iya, kalau orang awam bilangnya Pak ya. Itu yang paling mudah ya buat orang awam begitu ya. Itu sangat tidak teknis ya. Nah, itulah yang menjadi pemicu ya untuk bagaimana tumbuh dan kembangnya potensi-potensi yang ada di wilayah kan begitu ya. Nah, pastikan bahwa semua ruas jalan yang ada di Jawa Barat, entah itu nasional, entah itu kabupaten kota, entah itu juga provinsi, betul-betul harus mampu bisa melayani kebutuhan begitu kan untuk memobilisasi semua potensi yang ada di Jawa Barat. Kira-kira gitu. Oke, Pak. Wah, pastinya Sobat SDA udah mulai terbayang nih Pak. Karena biasanya kita gini Pak, ada misalkan jalan rusak, oh ini langsung blaming ya Pak, blaming tanpa tahu apa istilahnya tentang kewenangan. Tapi kalau udah dikasih informasi nih sama Pak Bambang, jadi Sobat SDA dan juga masyarakat tentunya jadi ada insight lah Pak tentang ini. Kita memang gini ya, tugasnya kita masif lah sama-sama ya. Tugasnya nasional, tugasnya provinsi, tugas kabupaten kota adalah memberikan edukasi. Betul, bagaimana Pak. kriteria, bukan berarti ya yang bukan merupakan kewenangannya tidak aware. Ya, ada sebuah mekanisme lagi yang sudah diatur oleh peraturan perundangan. Kita secara kolaboratif ya bersama-sama kita membantu saling melengkapi. Contoh misalkan ada program Inpres Jalan Daerah dari pemerintah pusat, itu lintas kewenangan bisa diintervensi. Begitu juga dengan provinsi begitu ya. Kita bisa mengintervensi yang bukan merupakan kewenangannya provinsi begitu ya, dengan skemanya bantuan keuangan misalkan. Jadi kita saling melengkapi lah. Betul, Pak. Kira-kira seperti itu. Kolaborasi, Pak. Kolaborasi, kata kuncinya kolaborasi. Iya, kolaborasi. Karena tujuan kita pemerintah itu sama gitu, untuk mensejahterakan masyarakatnya ya. Betul sekali. Oke. Kemudian nih Pak, udah dapat pengetahuan tentang ini. Bentar lagi mau Nataru nih Pak. Nataru udah rahasia umum lah Pak, Nataru pasti macet. Apalagi Jawa Barat ini potensi wisatanya luar biasa loh Pak. Orang-orang dari luar daerah pasti pada ke Jawa Barat buat ke destinasi wisata kita. Nah, jalan tuh pasti jadi ini Pak. Jadi istilahnya kata kunci lah buat memfasilitasi mobilisasi masyarakat yang mau Nataru ini Pak. Nah, kalau dari pandangan Bapak nih dari sisi DBMPR-nya, kondisi jalan yang ada di Provinsi Jawa Barat ini Pak, untuk menjelang akhir tahun ini seperti apa Pak? Jadi gini, kita memahami semua bahwa hari-hari raya besar ya, yang memang sudah rutin begitu. Betul, ya, Pak. Itu adalah sebuah, maaf kata saya mengambil kata ritual begitu ya, artinya ritual untuk balik kampung. Betul, gitu ya. Ini kan menjadi sebuah budaya kan ya, betul, Pak. Apalagi di di negara kita begitu ya, di Jawa Barat begitu. Nah, tentunya otomatis bahwa lalu lintas atau beban jalan kita itu pasti akan jauh lebih tinggi. Oke, ya seperti itu ya. Nah, kita selalu mengevaluasi apa yang sudah kita lakukan di tahun-tahun sebelumnya. Tentunya kita menginginkan layanan kita jauh lebih baik dibandingkan tahun sebelum, kan begitu ya. Kita sudah bisa menghitung klaster mana sih sebetulnya yang dijadikan tujuan-tujuan mudik dan tujuan-tujuan berwisata, apalagi Nataru ini kan cukup panjang ini, hampir seminggu lebih kan ya. Iya, betul. Pasti ini kesempatan ngambil cuti kan. Benar, Pak. Makanya kita memang harus mempersiapkan ya, caranya bagaimana. Satu di antaranya tahun 2023 ini ada beberapa paket pekerjaan ya yang sifatnya untuk memperbaiki kemantapan jalan, layanan kita begitu. Itu kita masifkan di awal-awal. Jadi pekerjaan kita tahun 2023 pekerjaan paket ya, yang kontraktual itu dalam kerangka untuk mewujudkan jalan mulus begitu, itu selesai di bulan Agustus.
Ya, jadi Siap, hampir ya. lebih kurang sekitar 362 km. 362 Kita rehabilitasi ya, kita tingkatkan kemantapan jalan dalam rangka ya untuk memberikan layanan ya buat si para pengguna jalan, termasuk diantaranya adalah menghadapi hari-hari besar ya, termasuk Nataru, kira-kira begitu ya. Nah selain itu kita akui ya bahwa jalan punya provinsi masih belum semuanya ideal, walaupun kemantapan jalan kita udah cukup tinggi ya, 82,79%. 82%. Berarti hanya tinggal sedikit saja begitu ya yang tinggal yang tidak mantapnya. Nah problemnya sekarang kalau kita bicara agak sedikit teknis gitu, umur teknis jalan kita itu di posisi 63%. Artinya 63% dari total panjang jalan punya provinsi 2.368,18 km ya, lebih kurang sekitar 33 kilometer diantaranya harus kita lakukan perbaikan secara masif, ya kan ya. Nah oleh karenanya penanganan kita dilakukan lebih awal, ya. Seperti tadi saya bilang di bulan Agustus semuanya udah beres. Udah beres. Ada beberapa yang memang belum bisa tertangani oleh kita, ya. Nah kita lakukan dengan kalau di SDA itu OP ya. OP ya benar. OP. Nah kalau kita dengan pemeliharaan rutin, ya. Jadi bagaimana menjaga kemantapan jalan. Nah implikasinya adalah manakala ada beban yang berlebih ya untuk menggunakan jalan kita, contohnya misalkan Nataru ini, ya kita menginginkan dan memerintahkan dan juga mengupayakan begitu agar jalan kita itu mampu betul-betul memberikan layanan ya yang terbaik begitu ya, meminimalisir potensi-potensi ketidaknyamanan para pengguna jalan. Kira-kira seperti itu. Oke, siap Pak. Waduh. Belum Pak, makin penasaran Pak, makin penasaran akan terus menggali nih Pak. Oke, jadi sobat-sobat SDA dan juga masyarakat tuh jangan khawatir Pak ya mau berwisata ke bagian manapun di Jawa Barat, terutama di bagian Jawa Barat Selatan Bapak. Kita coba clustering ya, di Jawa Barat itu ada paling tidak ada 5 klaster ya yang menjadi tujuan destinasi wisata. Yang pertama adalah klaster Bopunjur. Bopunjur ya, Bogor, Puncak, Cianjur. Ya, itu juga klaster wisata. Betul, Pak. Kemudian klaster yang kedua di Sukabumi Raya, ya kan? Itu juga banyak klaster. Ya, ada Selabintana lah, kemudian ada Pelabuhan Ratu lah, begitu Pantainya, kan ya. Pak. Pantainya Bagus juga banget, ya. Pak, Jawa Barat Kemudian Selatan. juga ada Bandung Raya. Bandung Raya itu kan ada Ciwidey lah, ada Lembang, ya kan betul. begitu. Nah, kemudian juga ada klaster Jabar Selatan. Ya, klaster Jabar Selatan juga ada kan, ada Ranca Potong lah, pantai ya, wisata pantai. Kemudian juga ada klaster yang terakhir adalah Cirebon Raya. Jadi 5 klaster ini yang harus kita siapkan sarana prasarana, bukan berarti yang lain tidak dipersiapkan ya. Sarana prasarana infrastruktur dasarnya jalan begitu ya. Nah, ada berapa sih sebetulnya yang harus kita persiapkan ruas jalannya? Ini paling tidak ada lebih kurang sekitar 60 ruas jalan 60 yang ruas menjadi jalan, Pak. prioritas jalan provinsi yang dijadikan concern kita. Ya bukan berarti yang lain tidak menjadi concern. Nah jumlah ruas jalan provinsi itu ada 279 dan hampir sebagian besar itu dalam kondisi layak dan cukup baik untuk untuk digunakan untuk jalan. Termasuk juga klaster-klaster wisata. Ya jadi mudah-mudahan ini juga tentunya upaya untuk memberikan layanan yang terbaik buat para pengguna jalan. Kira-kira begitu ya. Oke, Bapak. Ada lagi sebetulnya kalau mau bisa ceritain. Waduh. Ya kan? Boleh, Pak. Jawa Barat ini memang spesifik lah ya. Kondisi morfologi, kondisi geografi kita itu memang seperti ini. Dan kita Betul, tidak Pak. bisa melawan alam kan gitu ya. Betul, Pak. Kita nggak boleh melawan alam. Bahwa Jawa Barat bagian tengah ini memang pegunungan gitu kan ya. Iya. Jenis struktur batunya, jenis struktur tanahnya juga ya seperti itu lah, spesifik. Geometri jalannya juga nggak seideal seperti yang di daerah gitu ya, utara di selatan, gitu ya, bagian selatannya dan bagian utaranya. Gitu ya. Nah, juga ada potensi adanya bencana longsor. Kita sudah bisa mengidentifikasi di area mana, zona-zona mana yang sering kali terjadi bencana longsor, gitu kan ya. Nah ini upaya kita karena kita tidak bisa melawan alam ya dan raya. Jadi mau tidak mau kita menyiapkan posko. Ya untuk Nataru itu menyiapkan posko. Jadi dari sekian banyak ini paling tidak ada 41 posko yang akan kita 41 posko di Jawa Barat ya untuk bisa melayani, memberikan informasi banyak hal begitu ya kepada masyarakat pengguna jalan. Nah
41 posko ini kita persiapkan tersebar di Jawa Barat begitu, utamanya di daerah-daerah yang memang rawan kemacetan, rawan bencana begitu ya. Dan kita juga menyajikan buat para pengguna jalan manakala ingin istirahat, ya kan, ingin sambil istirahat ingin apa kok kita siapin ya semacam itu lah, rest area temporer kali ya. Nah, selain kita punya 41 posko ya, nanti kita bisa memberikan layanan informasi ya, juga membantu pihak atau instansi terkait berkenaan dengan Libur Nataru. Kita juga punya 19 DRU, jadi ada beberapa yang memang sangat amat potensial terjadinya bencana itu kita siapkan DRU. Jadi ada posko yang memang menyiapkan semacam ORC lah, manakala kejadian bencana itu alat dan orang itu siap dimobilisasi 24 jam. Jadi 41 ditambah 19 lah kurang ya. Berarti berapa? 60-an ya? 60-an ya? 60 itu tersebar. Dan sekarang sedang mempersiapkan. Jadi kapan dimulainya itu H-7 dari sebelum Natal dan H+7 setelah tahun baru. Setelah tahun baru. Berarti 3 minggu. Iya, hampir 3 minggu. Nah ini adalah sebuah bentuk layanan kami, layanan kita di Bina Marga dan Kota Luar Jawa Barat begitu ya. Dan kami sekali lagi bukan hanya saja untuk di ruas jalan provinsi, tetapi kami menyiapkan juga bersama-sama kolaborasi di jalan nasional. Jadi teman-teman jalan nasional itu juga melakukan hal yang sama untuk daerah-daerah tertentu. Begitu juga dengan kabupaten kota kita ajak bersama-sama. Artinya nggak usah khawatir gitu ya, kita selalu memberikan yang terbaik buat para pemudik gitu ya, para pengguna jalan gitu di momentum Nataru itu bisa memberikan layanan. Bahkan kita menyiapkan untuk Jawa Barat ya, provinsi ya, untuk Jawa Barat kita menyiapkan hotline. Plus 62 000 itu 24 jam gitu ya, untuk meminta informasi kepada kita gitu ya tentang bagaimana kondisi jalan, kondisi jembatan gitu selama musim Nataru. Itu maksudnya real time ya Pak? Bisa kapan aja informasinya? Real time, 24 jam. Itu bisa dicantumkan ya? Nanti bisa dicantumkan hari ini. Bisa dicantumkan ya. hotline. Jadi informasi awal gitu ini bisa diunduh juga nih di web kita. Ya, di web kita, di web Dinas Bina Marga yang sudah terintegrasi sebetulnya dengan yang di Jawa Barat begitu ya, dengan Sapa Warga. Sapa Warga. Ya, jadi masyarakat bisa diberikan atau mendapatkan informasi awal, ya, informasi awal berkenaan dengan bagaimana situasi Jawa Barat gitu ya untuk menghadapi Nataru. Kira-kira begitu. Oke Pak. Tadi Pak menyambung dari yang bencana alam Pak, karena kan memang ini kita udah masuk musim hujan nih. Betul. Dan yang paling sering terjadi adalah longsor. Bisa dikasih informasi Pak, mungkin buat sobat Azhar kira-kira di mana sih daerah-daerah yang sekiranya ini potensi besar longsor Pak? Jadi kalau Jawa Barat ya kita bagi 3 klaster, klaster bagian utara, klaster bagian tengah, dan klaster bagian selatan. Nanti mungkin bisa dilihat lah ya di peta bencana kita, ya, peta rawan bencana kita itu pada umumnya yang terjadi setiap tahunnya itu di arah dari Jawa Barat bagian tengah ke arah selatan. Ya. Jadi sebetulnya kita mengklasterisasinya berdasarkan kita punya beberapa klaster bencana ya, ada rawan banjir, ada rawan longsor, ini kita bisa rawan longsor. Nah rawan longsor itu terjadinya hanya di beberapa ruas jalan di kita. Ya bagian tengah Jawa Barat dan bagian selatan. Nah itulah yang nanti dijadikan sebagai bahan menetapkan posko DRU-nya di mana sih? Ya, bukan berarti dan juga posko Nataru ya. Posko Nataru itu bukan hanya saya di daerah rawan bencana, tapi juga tersebar di rawan-rawan kemacetan dan sebagainya itu juga kita siapkan. Dan khusus untuk yang DRU itu kita tempatkan di area-area yang memang potensi bencana gitu. Kira-kira seperti itu. Kalau di DRU-nya itu dia berarti standby alat berat ya Pak? 24 jam. Dan personil juga ada berapa Pak? Personil yang di saya nyiapin itu ada 31 orang kepala satuan pengelola jalan lintas. 31 orang, 24 jam shift. Model shift. Ya 24 jam shift. Kemudian saya punya pengamat yang juga PNS itu 1 orang dibagi nanti shiftingnya. Kemudian mandor kita siapkan 117 orang dan juga pekerja kita siapkan 618 orang. Nah
kita menyiapkan itu, ya. Mengapa tidak begitu masif terlalu banyak? Karena pekerjaan rutin kita kan harus berjalan. Kita tidak boleh terlalu konsentrasi dengan urusan persiapan, lalu pekerjaan utama kita terabaikan. Jadi kita bagi seperti itu. Tetapi kalau dalam kondisi mendesak begitu ya, kita bisa memobilisasi lagi. Kalau misalkan kurang personil. Nah, alat-alat kita tuh banyak ya. Kita turunkan 52 truk, kita menurunkan 6 well loader kita turunkan. Kita turunkan crane juga kita persiapkan. Crane juga Crane, Pak? turun. Kita persiapkan standby, stay ya. Iya. Ya, siap saat itu bisa dimobilisasi eksavator kita juga kita siapkan. Nah, ini adalah upaya-upaya untuk memitigasi. Kita tidak ingin sebetulnya ada kejadian bencana, tetapi kita juga mengevaluasi dan mencoba untuk memproyeksikan potensi adanya bencana sehingga kita prepare. Kira-kira begitu? Langkah antisipasi Pak ya. Langkah antisipasi. Sebelum terjadi mending kita Gitu. iya kita antisipasi. Antisipasi. Pengen tahu nih Pak info kalau kan lagi ngetren banget nih saya lihat di media sosial pada berfoto di Aljabar Pak. Kemudian KCIC apalagi Pak pada upload semuanya Pak naik wush gitu kan ya Pak. Kalau aksesnya sendiri Pak ke KCIC sama Aljabar misalkan itu gimana Pak? Mungkin teman-teman ada yang belum tahu ya, mau ke KCIC tapi lewat mana gitu kan? Jadi gini, bahwa Aljabar itu adalah sebuah masjid monumental yang merupakan kebanggaan bukan hanya saja Jawa Barat, Bandung, tapi kebanggaan nasional yang itu diperhitungkan. Jadi ini adalah sesuatu yang memang menjadi kebanggaan nasional, kira-kira begitu ya. Nah, Aljabar akan mempunyai nilai, ya kan, manakala ditunjang oleh akses clear ya. Nah, kemudian kalau kita bicara Kota Bandung ke arah timur, kita juga punya PSN yang KCIC Tegaluar. Tegaluar juga menjadi sesuatu yang sangat dibanggakan buat nasional, buat Jawa Barat, barangkali buat Kota Bandung barangkali kan gitu ya. Nah, kita sudah memikirkan bagaimana aksesibilitas sistem jaringan jalannya itu sudah kita persiapkan untuk jangka pendek, jangka menengah maupun jangka panjang, kan begitu ya. Paling tidak gitu ya, untuk jangka menengah itu kita akan persiapkan exit tol 151 Padalarang ya. Kemudian kita juga di Padalarang punya sudah dibuka ya, itu kilometer 149. Betul. Itu juga untuk mengurai kemacetan yang terjadi. Kemudian kita ya provinsi, pemerintah provinsi punya ruas jalan di bagian selatan. Itu adalah salah satu di antaranya jangka pendek bagaimana mengoptimalkan fungsi-fungsi jalan yang ada gitu ya, bahkan kita berkolaborasi dengan beberapa stakeholders gitu ya. Contoh di antaranya adalah ada properti yang cukup besar di Bandung Timur itu ya, yang namanya Sumarekon. Nah, kita Sumarekon ya, kita berkolaborasi bagaimana Sumarekon juga memberikan apa ya kontribusi Pak ya untuk bisa membolehkan kawasannya Sumarekon sebagai akses untuk menuju dan keluar Aljabar. Nah, ini udah kita persiapkan semua jangka pendek ini. Wah, keren banget ini. Akan tingkatkan begitu ya. Akan kita tingkatkan secara bertahap. Jujur, ini tidak bisa dalam instan Pak ya, nggak mungkin instan Pak. Itu harus bisa selesai. Iya betul Pak. Apapun infrastruktur ini investasinya mahal sekali. Betul. Sangat mahal, kita punya keterbatasan pembiayaan oleh dari negara kan begitu, baik itu APBN maupun APBD begitu. Kita mencoba untuk bagaimana pentahelix ini bisa bareng-bareng. Tapi kita nggak boleh salah semua. Betul Pak. Kira-kira gitu, Tamara? Iya. Mungkin nanti di sini udah pada nyatet Pak. Oh berarti mau Kang Cici udah jelas lah ya Pak infonya. Sama ini Pak, mungkin kalau ada masyarakat yang pengen lapor gitu Pak, pengen lapor ke DMPR, mungkin mau ngasih tahu, ini jalannya saya butuh diperbaikin, atau mungkin ada kalau istilahnya mengajukan gitu kan Pak, biasanya masyarakat gitu, mau mengajukan bikin jalan baru gitu Pak, itu kemana Pak lapornya Pak? Jadi gini, TFRA ya teman-teman semua, kita sudah punya platform Teman Jabar. Teman Jabar ya Pak? Teman Jabar itu apa singkatannya? Sistem Informasi Jalan dan Jembatan Jawa Barat. Oke. Paling tidak kita ada 5 dashboard. Oke Pak.
yang namanya si pelajar, yang namanya laporan pengutuan, yang namanya sisa rumija, dan kepanjangan masing-masing ada sih ya. Kemudian tentang tarik kuat, tentang bima cloud, semuanya. Nah, Taman Jabar ini sebetulnya diberikan ruang sebesar-besarnya buat publik. Ya. Ada beberapa data yang memang kita secure. Iya. Ya, jujur aja itu perlu kita secure, begitu ya, dan ini rahasia negara. Iya. Nah, platform ini sudah terintegrasi dengan Sapa Warga. Apa warga Pak, Sudah betul? terintegrasi, misalkan laporan pengaduan. Iya. Nah, ini udah terintegrasi. Selain itu, kita juga punya yang lebih mudah, misalkan media sosial. Oh iya Kita betul. siapkan media sosial. Media kita. sosial Pak ya. Nah, di media sosial kita ini ada Instagram, Instagram, Twitter, ya, Twitter, standar lah ya, ada Facebook, YouTube, lah, ada TikTok Facebook. mungkin Pak ada Pak? TikTok juga. Wah, ada, TikTok gitu juga ya. ada. Ini adalah upaya-upaya mempermudah masyarakat untuk menyampaikan pandangannya gitu ya, menyampaikan Iya. keluhannya kepada kita semua. Ya, kita terus berupaya Betul. memberikan kemudahan, memberikan juga penjelasan kepada Betul. masyarakat berkenaan dengan layanan kita khususnya Betul, di Pak. marga dan tata keluar. Begitu, Teh. Udah harusnya udah nggak susah lah Pak ya, udah nggak susah sih ya, tinggal Gitu ya. pegang handphone, lapor kan lebih baik, lebih positif seperti itu saya Betul, rasa Pak. bahkan gini Teh Nana ya, buat teman-teman semua juga, untuk rute menuju ke destinasi wisata Wisata Jawa Barat, ya. ya, tentang kondisi jalan, itu nanti bisa diunduh dari Play Store. Oh, Ya, itu bisa langsung diunduh. unduh teman Jabar. Teman Jabar. Oke, Play Store siap teman Pak. Jabar. Kemudian nanti banyak diberikan informasi. Minimal ini buat informasi awal, Betul. ya, buat para pengguna jalan. Iya, Nah ini ya yang kita lakukan, upaya-upaya meningkatkan pelayanan kita ya. Betul, Pak. Termasuk juga kita sediakan hotline khusus. hotline khusus. Ya plus 620009. Iya, bisa Pak, nanti ditampilkan Pak supaya sobat SDA dan juga masyarakat bisa baca. Betul. Betul Pak. Betul. Kira-kira begitu lah. kira-kira Oke begitu. Pak, ini informasinya luar biasa loh ini Pak. Teman-teman sobat SDA juga pasti banyak yang bingung. Aduh, pengen pengen wisata Nataru, tapi lu nggak tahu ini macet nggak sih ke sini. Apalagi kan pengen ke Jabar Selatan, pengen ke Pangandaran gitu kan Pak, yang pantainya bagus-bagus. Nah, kita udah sih informasi udah jelas banget ini saya rasa. Tapi gini mungkin ya tambahan lagi. Iya, baik. Memang kita masih belum bisa 100% sesuai dengan ekspektasi masyarakat. Betul Pak. Jalan kita ideal ya, kemudian juga tidak macet gitu, pasti akan Betul, Pak. katanya di momentum sekarang saya menyampaikan permohonan maaf ya kepada Betul. semuanya gitu ya, bahwa layanan Jawa Barat yang untuk menghadapi Nataru ini belum maksimal sesuai dengan ekspektasi. Kemacetan pasti akan mungkin terjadi, tetapi kita mencoba meminimais gitu ya, ada potensi-potensi kemacetan, kecelakaan di ruas jalan, gitu ya. Jadi rambu-rambu yang tidak standar kita pasang juga. Ada beberapa ruas jalan yang punya provinsi Jawa Barat gitu, yang memang tidak sesuai dengan norma, dengan kaidah untuk geometrinya yang bagus lah gitu ya. Kita akan pasang rambu-rambu yang tidak standar. Nah seperti itu yang kita lakukan. Jadi mudah-mudahan para pengguna jalan di Jawa Barat, para pemudik barangkali yang Nataru ini bisa memahami itu. Tetapi jujur kita akan selalu memberikan yang terbaik semuanya. Pelayanan optimal. Pelayanan optimal. Iya, betul. Tadi kan sudah dijelaskan juga bagi sobat SDA dan teman-teman yang mau destinasi wisata bisa langsung Iya, follow betul. Pak, langsung follow IG-nya DBMPR, Iya. Twitter juga di follow, Facebook juga di follow, TikTok di follow, langsung download teman Jabar. Jabar, Teman Jabar. ya Pak, teman Betul. Jabar. Betul. Oke, jadi dengan semangat Harbak Semangat PU terus. Pak ini Pak, Ya, dengan semangat betul. Harbak PU kita sebagai insan PU ya Pak, memang harus semangat dalam membangun negeri. Gitu. Boleh saya terakhir ingin sampaikan? Boleh Pak. Jadi Harbak PU itu adalah sebuah momentum Betul, Pak. ya untuk semua insan pekerjaan umum itu evaluasi diri, introspeksi, dan kita ingin lebih meningkatkan pelayanan kita di semua sektor tentunya. Ya, selain kita mendoakan ya para Sabta Taruna ya yang sudah menunjuk kita, dan kita tentunya berkewajiban ya, insan PU harus memberikan yang terbaik semuanya gitu ya, sehingga momentum Hari Bakti PU yang ke-78 ini gitu ya menjadi sebuah semangat baru untuk kita lebih meningkatkan layanan kita Betul. di semua sektor. Betul.
Ini saya langsung deg-degan loh Pak dengernya Pak. Saya juga deg-degan. Deg-degan Pak. Ini boleh dulu kita tepuk tangan dulu buat Pak Bambang. Terima kasih banyak Pak ini Pak. Terima kasih Teh Vera. Iya terima kasih banyak Terima kasih buat Pak. semuanya. Sudah menyempatkan banget hadir di sini ngasih informasi ke sobat SDA dan teman-teman sekalian. Sesuatu yang baru Pak. Terima kasih Teh Vera. Terima kasih buat semuanya. Mudah-mudahan kita semua Insan PU ini bisa memberikan yang terbaik sehingga masyarakat yang memang membutuhkan layanan dari semua sektor Iya. kehidupan ini bisa terlayani dengan baik, kesejahteraan masyarakat kita terwujud dan bisa Iya. diakselerasi. Nuhun, Teh Vera. Semuanya Bapak Terima kasih. semoga selalu sehat selalu Bapak. Terima kasih Amin. Iya, supaya bisa partisipasi lagi Pak di Siap. podcast selanjutnya Pak. Saya sedekat. Pokoknya untuk urusan KPU-an ini saya 24 jam lagi. Siap Pak. Siap-siap. Apalagi oleh Pak Kadis. Terima kasih. Iya Bapak. Terima kasih. Hatur nuhun. Dan buat sobat SDA, jangan lupa nonton ini, jangan lupa subscribe YouTube kita. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nuhun semuanya. Ngalir. Ngobrol asik tentang pengelolaan air.